Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, biar nggak ketinggalan. Harus 11 orang ya. Halo Bapak Ibu. Iya, Iya, Pak. Pak. Assalamualaikum. Iya, Iya Kakak. Pak, ya Share screen saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. kelihatan. Oh Oh, iya. Kelihatan hilang. Pak. Oh, hilang Pak. Gimana? Hilang. Hilang. Hilang Ibu ya? Ya. Sebentar. Oke. Baik, kita mulai ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat Pak. Sehat semua ya Bapak Ibu ya? Ya Pak Insya Agustian Allah. gimana Pak? Alhamdulillah, semoga sehat semua Bapak Ibu lancar dengan aktivitasnya dan perkuliahannya sehingga bisa selesai semua tugas-tugasnya dan juga perkuliahan bisa sampai lulus ataupun wisuda ya Bapak Ibu ya semuanya. Amin. Amin. Terima Baik, kasih Bapak. tetap semangat Bapak Ibu di tengah aktivitas yang Bapak Ibu lakukan setiap harinya di tengah kepadatannya. Mudah-mudahan bisa lancar dengan kegiatannya dan selesai sampai lulus Bapak Ibu ya. Baik, Amin. Amin. amin ya rabbal alamin. Ini kok pada lemes banget ini. Amin, Pak. Terima kasih doanya. Belum pada Amin Pak. makan lagi nih Bapak Ibu. Sudah ya. Sudah, sudah. Ya. Saya mohon izin off cam ya Pak Ibu ya karena kalau on cam tuh agak berat ini agak macet-macet juga ini. Iya, Oh iya sama Pak. Bapak. Kita juga. Iya Maaf ya, saya juga Pak. ini lagi di warung kopi nih Pak. Gimana? Baik. Saya share screen lagi ya Bapak Ibu Iya, ya. Pak. Siap, Pak. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan. Baik. Hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Zoom ini dalam acara TUWEB ya ataupun tutorial webinar yang kedua setelah eh, waktu itu ya, TUWEB yang pertama gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita lanjut ke TUWEB 2. Nanti masih ada satu TUWEB lagi yaitu TUWEB 3 ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, hari ini Alhamdulillah kita bertemu lagi, bisa sama-sama malam ini sharing, belajar bersama. Barangkali ada hal yang bisa kita diskusikan dan juga mungkin ada kesulitan-kesulitan yang belum terpecahkan, bisa sharing gitu ya, Bu Im, ya. Karena untuk yang tugas tugas satu itu masih ada waktu sampai tanggal 11 kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Benar nggak? Iya betul Iya, Bapak. betul Pak. Tanggal Nah, 11 oke. Dan hari siapa tahu ada Senin. yang belum mengumpulkan harap bisa segera eh, dikerjakan kemudian dikumpulkan gitu ya Bapak Ibu ya. Iya Siap, Bapak. Pak. Baik, hari ini kita berjumpa kembali di Tuweb 2 mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ataupun produksi bahan ajar online gitu ya. Eh, Bagaimana kita merancang bahan ajar online berbasis online yang sesuai dan juga relevan dengan eh, era yang serba digital ini. Itu. Adapun agenda malam ini, yang pertama adalah review tugas pertama, kemudian
kita akan membahas tentang hubungan tugas pertama dan tugas kedua. Kemudian yang kedua, selanjutnya diskusi interaktif, ada pun tanya jawab. Yang keempat, penjelasan terkait tugas yang kedua. Gitu, Bapak Ibu. Oke, sebelum lanjut, kedengaran ya suaranya ya, Bapak Ibu ya. Takutnya saya sinyalnya terputus. Terdengar, Pak. Kedengeran, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, aman ya. Silakan bisa sambil disimak ya Bapak Ibu. Saya di sini sharing aja. Mungkin ada yang nanti tidak pas bisa disanggah ataupun sharing diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang lebih senior dari saya dan juga lebih pengalaman juga lebih banyak. Nggak apa-apa kita saling sharing. Oke, selanjutnya coba silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut. eh Bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang tugas satu gitu ya. Silakan Bapak Ibu chat ya tuh satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu terkait tugas satu ya. Bisa itu pilihannya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ataupun yang lainnya seperti apa silahkan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Apa ya? Bener, bingung. Ya, Menantang. bermanfaat, menarik, bermanfaat, menarik sekali. Yang lain Bapak Ibu, sertanya ada 10 ya. Dan bermanfaat. Menarik, bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat sekali, menarik. Ya. Mungkin ada yang berat gitu ya. Ya silahkan Bapak Ibu sambil kita berefleksi bersama gitu ya. Manfaat, menarik, ya Bu Septiana menarik. Mbak Rani, Bu Rani bermanfaat. Ada yang kesulitan nggak Bapak Ibu? Atau bingung? Nggak apa-apa ditulis di situ Bapak Ibu share. Ada yang lain Bapak Ibu? Selanjutnya. Baik, itu ya Bapak Ibu ya. Apakah jaringan saya terputus Bapak Ibu? Tidak, Pak. Aman. Aman ya? Tidak, Oke. Pak. Iya, Takutnya saya menjelasin kok tiba-tiba putus gitu ya Bapak Ibu ya. aman insya Allah. Kok share screen saya eh, terputus ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo? Iya, Hilang. Share hilang. screen Iya, nggak terputus nggak kok Bapak muncul Ibu. screen-nya. Tapi suara Bapak terdengar kok. Suaranya kedengeran ya? Terdengar Iya, suaranya. terdengar. Cuman screen-nya yang nggak muncul, Pak. Iya, menghilang. Oh iya, iya, iya. Sebentar Bapak Ibu. Mm-mm.
Oke, saya coba sambungkan lagi Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Terlihat, Sudah, Pak. Ya. sudah Pak, sudah Lanjut ya terlihat. Bapak Ibu ya. Ya, Saya sambil jelaskannya santai Bapak Ibu. oke, aman Pak. Baik. Terkait tugas pertama, kita sedikit akan mereview gitu ya Bapak Ibu ya. Pak, Eh ya. atas nama Ririn hadir ya Pak, lu lagi di jalan sambil Oh dengar iya iya buka. siap. Baru Nggih. gabung ya Bu Ririn ya. Iya Pak, maaf lagi di jalan jemput Baik. anak. Nggih. Oke, sambil nyimak Bu ya. Ya, siap Pak. Oke, terkait tugas satu kemarin ya Bapak Ibu ya kalau nggak salah, tugas satu itu terkait analisis kebutuhan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Sudah mengumpulkan semua yang hadir di Zoom ini, Pak Ibu? Mohon Saya izin Pak, belum saya Pak, belum. saya belum Pak, Mana? tinggal Belum siapa Pak masih Ibu? ngedit-ngedit dulu. Oh ya, Mas Rizal sama siapa lagi tadi ya? Saya Hmm, Ikrimah Pak. Oh Mbak Maaf habis Ikrimnya ya. sakit 1 pekan. Oh iya, iya, masih ada berapa hari lagi nih? Insya Allah besok pagi Pak, Oh nanti iya, malam saya oke kerjakan. oke. Oke. Jangan sampai lewat dari deadline-nya Bapak Ibu nanti ketolak sistem ya. Oh ya, Siapa? Ini sedang Baik, mengerjakan. ini kita sedikit mereview. Mahasiswa diminta untuk melakukan observasi lembaga pendidikan, kemudian wawancara guru ataupun staf, identifikasi masalah pembelajaran, analisis karakter peserta didik, kemudian bagaimana melihat ataupun merekomendasikan awal pengembangan bahan belajar online ataupun bahan ajar online gitu Bapak Ibu. Jadi di tugas satu itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 poin ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu semua lakukan untuk menyelesaikan tugas pertama. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya, aman ya? Jelas Pak. Aman Pak, jelas Lanjut Pak. ya. Nah ini setidaknya itu Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang belum lengkap atau masih mau ada yang direvisi silahkan. Selanjutnya, mengapa tugas satu itu penting gitu ya, Bapak Ibu? Jika kita ingin membangun rumah, kita harus tahu dulu tanahnya bagaimana, kemudian siapa yang akan tinggal dan apa yang mereka butuhkan. Nah, itulah garis besarnya dari tugas pertama, tugas satu ataupun tugas pertama itu Bapak Ibu ya. Nah, adapun tujuannya yaitu memahami konteks nyata pembelajaran. Ya, ini kebutuhan real yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian mengidentifikasi masalah yang bisa diatasi dengan bahan ajar online ataupun dengan bahan pembelajaran online gitu ya. Mungkin yang tadinya pembelajarannya masih konvensional gitu ya. Bagaimana ada suatu masalah gap gitu bisa diatasi dengan bahan ajar yang berbasis online sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Kemudian menjadi dasar desain pembelajaran nanti untuk tugas dua gitu ya. Jadi seperti apa media yang akan dirancang ataupun bahan ajar yang akan dirancang. Nah itu mengapa tugas satu itu penting. Selanjutnya pesan penting daripada tugas yang pertama Bapak Ibu yang akan dinilai adalah observasi nyata gitu ya, data lengkapnya, wawancara plus angket gitu ya. Kemudian keterkaitan dengan teori modul, kemudian lampiran ya, foto, catatan-catatan ataupun daftar pertanyaan, kemudian rekomendasi spesifik ya, rekomendasinya apa gitu. Kemudian yang harus dihindari oleh mahasiswa, Bapak Ibu semua, yaitu observasi fiktif gitu ya, ngarang, observasi hasil observasinya ngarang. Kemudian hanya opini gitu ya, tidak berdasarkan kondisi real yang nyata yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian plagiasi gitu ya, plagiasi baik dari teman, ChatGPT, Gemini, ataupun dan lain-lainnya. Boleh Bapak Ibu melihat referensi untuk membaca, menambah wawasan gitu ya, tapi tidak untuk plagiasi gitu ya, copy paste. Kemudian tidak ada lampiran ya, lampiran baik
foto-foto ataupun link video mungkin ada, ataupun lampiran-lampiran daftar-daftar pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan pada saat observasi. Kemudian rekomendasinya secara umum gitu ya, tidak spesifik gitu ya, tidak mengatasi masalah yang ada di sana. Nah, itu yang harus dihindari Bapak Ibu. Ada 5 hal ya yang bisa Bapak Ibu hindari. Kemudian hubungan antara tugas satu dan tugas dua. Kalau di tugas satu Bapak Ibu rekan-rekan analisis gitu ya, menganalisis masalah pembelajaran, bagaimana kebutuhan peserta didik. Halo, Iya, Pak. oke, Suaranya agak putus-putus, Pak. putus-putus ya. Makanya saya tes halo tadi soalnya kok di sini tulisannya apa namanya, your connection is unstable gitu. Sekarang sudah ada suaranya ya, Sudah stabil, Pak? sudah Udah, stabil Pak. ya. Jadi kalau ada Sudah. yang kurang jelas gitu ya atau ini mohon disampaikan Bapak Ibu ya, atau sinyal Baik, saya kok Pak. Siap, putus Pak. gitu. Nggak Baik. jelas saja, Pak. Oke, selanjutnya tugas yang pertama itu analisis bagaimana masalah pembelajaran yang ada di lapangan, kemudian apa saja kebutuhan peserta didik, kemudian bagaimana karakteristik karakteristik siswanya, kemudian di sana apakah ada keterbatasan teknologi, apa teknologinya mendukung, kemudian konteks lembaganya seperti apa. Nah, kemudian di tugas yang kedua, Bapak Ibu nanti akan mendesain gitu ya setelah menganalisis mendapatkan suatu data gitu. Bapak Ibu di tugas dua ini akan mendesain apa saja yang akan didesain, yaitu Bapak Ibu sesuai mapel ataupun bidang studi Bapak Ibu semua gitu ya, atau jenjang Bapak Ibu semua, tentu ada suatu tema yang jadi masalah, kemudian ya setelah dianalisis Bapak Ibu bisa menentukan tujuan pembelajarannya seperti apa gitu ya. Kemudian eh, strategi instruksionalnya, kemudian jenis media dan tingkat interaktivitasnya seperti apa gitu ya didesain. Kemudian pemilihan platform ataupun toolsnya ataupun apa ya bahasanya ya, platform gitu ya. Kemudian bagaimana struktur menunya ataupun navigasi bahan ajarnya seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti akan ada di tugas dua Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mulai mendesain eh, media ataupun bahan ajarnya. Tugas dua tidak bisa dikerjakan dengan maksimal tanpa tugas satu yang baik gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Suara saya aman ya, Bu Ibu ya. Saya lanjut ya. Aman, Pak? Aman, Pak. Baik. Kemudian tugas dua yaitu merancang bahan pembelajaran online gitu ya. Langkah-langkahnya yang pertama merefleksikan hasil tugas satu, kemudian penetapan TP-nya, tujuan pembelajarannya, kemudian mendesain desain instruksionalnya, kemudian memilih materi dan kontennya gitu ya. Kemudian merancang interaktivitasnya tuh di mana saja gitu ya yang ada interaktifnya. Kemudian perancangan asesmen, bagaimana asesmennya, kemudian penyusunan rancangan finalnya. Nah, itu Bapak Ibu ada di modul 5 ya, TPEN 4401 tentang strategi penulisan naskah.
Kemudian refleksi singkat untuk mahasiswa. Tuliskan refleksi ini agar bisa menjadi bahan untuk tugas dua nanti, Bapak Ibu. Masalah pembelajaran yang pertama, masalah pembelajaran apa yang paling mendesak dari hasil observasi Bapak Ibu gitu ya. Ini supaya Bapak Ibu bisa eh, mendesainnya. Jadi tuliskan dulu apa masalah yang paling mendesak gitu ya, baik terkait media ataupun terkait materinya. Kemudian karakteristik peserta didiknya seperti apa yang perlu diakomodasi gitu ya. Apakah yang sudah melek teknologi semua atau masih separuh-separuh gitu ya. Kemudian fasilitas teknologi apa yang tersedia di lembaga? Nah, apakah sudah tersedia jaringan internet gratis gitu ya, atau sudah tersedia lab komputer, atau siswa sudah membawa smartphone masing-masing, gadget masing-masing. Kemudian materi apa yang paling sulit dipahami? Nah, ini mungkin menjadi masalah tersendiri yang bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa gitu ya, ketika materinya ada materi yang sulit ataupun hasil belajar dari materi yang sulit ini rendah gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan refleksi untuk mendesain bahan pembelajaran online. Kemudian format bahan belajar yang apa yang paling dibutuhkan, seperti video pembelajaran kah atau modul online kah ataupun kuis interaktif kah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa juga bahan refleksi untuk mahasiswa untuk mendesain eh, bahan pembelajaran online. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Aman suara saya? Baik, Pak. Cek. Aman. Aman ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Baik. Oh, yang nyaut cuma satu ini, yang lain mana Bapak Ibu? Coba saya pengen dengar suaranya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, Mbak Erna, Lanjut, Pak. Lanjut, Lanjut, Pak. Bapak. Mbak Ayo, Nolifa, lanjut. Bayu, Lanjut, Pak. Pak Rizal, Pak Isti, ada semua ya? Ada Ada, Pak, Ada, Pak. Pak. Saya siap. nyimak dari tadi. Gimana Bu? Kita siap nyimak Pak dari tadi. Oh Saya ya, oke nyimak dari aman ya tadi, Bapak Pak. Ibu ya. Nah, selanjutnya penetapan TP ataupun tujuan pembelajaran. Yang pertama konsep, kita akan pahami dulu konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu pernyataan spesifik tentang apa yang mampu dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran gitu ya. Selanjutnya komponen tujuan pembelajaran yang baik itu memuat 1, 2, 3, 4, memuat 4 hal gitu ya Bapak Ibu ya, yang kita kenal dengan ABCD gitu ya. A-nya itu audiens, siapa peserta didik. Yang kedua B, behavior, apa yang harus mereka mereka lakukan gitu ya. Kemudian C, condition, dalam kondisi apa. D, degree, seberapa baik gitu ya. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Komponen ABCD ya. Contohnya ini TP-nya. Setelah menggunakan kalkulator matriks berbasis Android, nah ini condition gitu ya Bapak Ibu ya, sudah ada conditionnya. Setelah menggunakan kalkulator matriks berbasis online, nah ini contohnya bisa Ibu Bapak sesuaikan nanti ya dengan media yang akan Bapak Ibu desain atau rancang. Siswa kelas 11 SMK, nah ini audiensnya. Sudah ada ya A-nya ya, audiens. Eh, C-nya sudah ada, berarti yang belum B dan D. Mampu menentukan operasi hitung. Nah, ini kan behavior ya. Setelah siswa kelas 11 SMK setelah menggunakan kalkulator berbasis Android eh, mampu menentukan operasi hitung, itu behaviornya. Operasi hitung matriks, D-nya degree dengan benar minimal 80%, atau contoh lain dengan
lancar gitu ya dengan sesuai hukum. Misalkan kalau di agak pai gitu ya dengan sesuai dengan hukum tajwid itu D degree-nya gitu Bapak Ibu. Atau yang lainnya sesuai dengan kaidah bahasa gitu ya, ataupun yang lain. Nah, ini contoh bagaimana menentukan TP yang baik sesuai dengan komponennya ABCD tadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kesimpulan Bapak Ibu. Ini PPT saya tidak terlalu banyak gitu ya. Kesimpulannya yang pertama tugas satu itu fondasi daripada tugas dua dan tugas tiga Bapak Ibu. Seberapa baik tulisan tugas dua dan tugas tiga itu berdasar juga pada tugas satu gitu ya. Bagaimana analisis kebutuhan Bapak Ibu bisa mencapai dengan baik. Lanjutnya tugas satu dinilai dari observasi nyata, kemudian nilai dari datanya lengkap, seberapa lengkap gitu ya. Ada angket, ada wawancara, dan juga dokumentasinya gitu ya. Juga ada rekomendasi secara spesifik apa yang akan diselesaikan Bapak Ibu, apa yang akan diatasi oleh Bapak Ibu. Kemudian plagiasi itu tidak ditoleransi sama sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan harap bisa mendapat nilai baik kalau hasil dari Bapak Ibu itu hasil dari plagiasi. Kemudian tugas dua yaitu menjawab kebutuhan daripada tugas pertama gitu ya. Selanjutnya yang terakhir masih ada kesempatan, masih ada waktu Bapak Ibu ya, segera ambil tindakan, segera bertindak. Jadikan tugas ini sebagai portofolio profesional Bapak Ibu semua gitu ya. Nanti hasil akhirnya adalah suatu media bahan ajar online yang mungkin sudah dirancang dengan baik oleh Bapak Ibu sehingga bisa menjadi satu portofolio profesional Bapak Ibu yang bisa dikenalkan, bisa di-share ke orang lain gitu ya, baik rekanan ataupun orang lain secara umum. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ini PPT saya yang secara singkat gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke mungkin kita akan membahas tugasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin cukup, Pak. Lanjut aja dulu. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya, untuk gambaran tugas duanya nanti. Baik, oke oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita coba amati Bapak Ibu tugas dua sini ya. Bapak Ibu mungkin belum bisa mengakses ya di e-learningnya karena masih terkunci ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Betul ya, kayak ini sedikit gambaran supaya tugasnya lebih lama waktunya bisa lebih lama juga waktu untuk mengerjakannya Bapak Ibu. Nah ini tugasnya, tugas setelah kemarin eh, tugas pertama ini ya tugas pertamanya ya, Bapak Ibu ya. Saya sedikit mereview ya ini. Ya Bapak Ibu mengidentifikasi lembaga institusi pendidikan gitu ya. Observasi di sana, mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya seperti apa, analisis kebutuhan ya. Kemudian analisis konteks dan juga karakteristik peserta didik. Ya, itu mungkin apa namanya gambaran sedikit review tugas pertama. Untuk tugas keduanya
yaitu memproduksi bahan pembelajaran berbasis online. Rekan-rekan mahasiswa, tugas 2 ini merupakan kelanjutan daripada langkah analisis kebutuhan pembelajaran yang telah dilakukan Bapak Ibu semua pada tugas 1. Pada tahap ini, Bapak Ibu semua akan mengambil hasil analisis kebutuhan dari tugas 1 dan juga kemudian merancang bahan pembelajarannya berbasis online yang sesuai dan juga relevan. Rancangan ini akan mengintegrasikan prinsip-prinsip desain instruksional dan teknologi pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, yang menyenangkan, dan juga efektif. Tugas 2 ini akan membantu Bapak Ibu mengaplikasikan konsep-konsep desain instruksional dan teknologi pendidikan dalam pengembangan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Rancangan bahan pembelajaran yang dihasilkan akan menjadi landasan bagi tahap implementasi dan pengembangan selanjutnya dalam praktek ini. Adapun langkah-langkah tugasnya, Bapak Ibu yang pertama silakan refleksi hasil eh, analisis kebutuhan pada tugas 1 gitu ya. Silahkan direfleksikan apa yang perlu untuk menjadi perhatian khusus dalam pengembangan media ataupun bahan pembelajaran online di tugas kedua ini. Kemudian setelah merefleksikan, Bapak Ibu lanjutnya yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang akan eh, diselesaikan ataupun diatasi gitu ya. Buat TP yang jelas dan sesuai dan spesifik gitu ya, sesuai tadi ABCD Bapak Ibu. Kemudian mendesain desain instruksional bagaimana dari awal Bapak Ibu akan mendesain mungkin pembukaannya, kemudian urutan-urutannya, urutan-urutan dalam media tersebut gitu ya. Jadi tidak langsung ketika membuka media ataupun bahan pembelajaran online-nya tiba-tiba kalau langsung materi kan itu tidak instruksional gitu ya Bapak Ibu ya, tidak terorganisir. Jadi tentu ada home-nya dulu, pendahuluan, bagaimana diberi sambutan gitu ya, pengantar, kemudian eh, dijelaskan tujuan penggunaannya, ya tujuan penggunaannya seperti apa, tujuan pembelajarannya. Maksud saya, mohon maaf, bagaimana penggunaan medianya gitu ya, bagaimana penggunaan bahan ajarnya, kemudian apa saja tujuan pembelajaran yang akan dihasilkan. Nah, baru mulai masuk ke dalam materinya, apa saja materinya secara sistematis gitu ya. Terus terakhir nanti mungkin refleksi ataupun evaluasi ataupun asesmen gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah didesain bagaimana struktur pembelajarannya, Bapak Ibu memilih konten dan juga materinya gitu ya. Apa saja materinya, apa saja yang mendukung untuk materinya gitu ya. Baik ada video ataupun gambar yang relevan ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian interaktivitas dan aktivitas pembelajaran, bagaimana interaktivitas media ataupun bahan ajar itu mempengaruhi atau mendorong motivasi partisipasi peserta didik dalam pembelajaran yang kita lakukan gitu ya. Terus membuat tugas ataupun latihan yang menguji pemahaman dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran. Jadi terakhir ada latihan ataupun ya tugas gitu ya. Terus selanjutnya asesmen dan penilaian. Pak Ibu menentukan apa saja jenis-jenis asesmen yang akan digunakan gitu ya, baik yang formatif maupun sumatif. Kemudian merancang instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh ataupun yang terakhir, bagaimana menyusun rancangan bahan pembelajarannya. Bapak Ibu akan menggabungkan semua elemen yang telah dirancang menjadi satu rancangan bahan pembelajaran yang baik dan juga yang terstruktur gitu ya.
Nah, ini tugas kedua Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mulai mendesain untuk apa namanya bahan pembelajaran online ini gitu. Nah, ini di sini ada saya lampirkan contoh daripada tugas satu dan tugas dua Bapak Ibu ya. Suara saya kedengeran ya Bapak Ibu aman ya? Iya, aman. Aman, Pak, Aman Bu aman. Rani. Aman, Pak. Aman, Aman. Pak. Baik, nah ini contoh. Saya akan berikan contoh Bapak Ibu ya. Ini cuman sebagai apa ya, referensi gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah selesai ya sudah aman lah gitu ya. Ataupun yang belum selesai apa Pak, ataupun tadi yang saya apa, merevisi. udah tadi lu udah ngirim ke WA pribadi Bapak. Bisa minta cek nanti ya Pak ya. Oh Mbak Yang Ririn ya. ya, Iya takutnya iya ada iya. yang salah. Nggih, makasih Pak. Ya, disesuaikan aja Bu ya di dengan instruksi tugasnya gitu ya. Kalau sudah sekiranya sudah lengkap, sudah baik ya langsung dikirim saja di eh, e-learning ya Bapak ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya daripada tugas satu ini sebagai referensi saja Bapak Ibu. Laporan analisis kebutuhan pembelajaran. Nah, ini identitas lembaganya ya Bapak Ibu ya. Nama sekolahnya, jenis lembaganya, alamatnya di mana, jumlah pendidiknya ada berapa di sana, jumlah peserta didiknya berapa, kelas yang diobservasi, misalkan kelas 11 apa saja mungkin yang Bapak Ibu observasi tidak hanya satu kelas gitu ya, bisa kelas 11 satu dan dua gitu atau satu dan tiga, silahkan silahkan saja. Kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah wawancara dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum ataupun guru pelajaran, khususnya misalkan matematika gitu ya. Kemudian eh, angket gitu ya, mungkin menggunakan angket juga ataupun kuesioner kepada siswa. Nah itu mungkin bisa digunakan juga mungkin ya. Kemudian dokumentasi foto wawancaranya gitu ya. Kemudian sumber datanya apakah dari guru matematika kelas 11 atau juga mungkin ada wakil kurikulum atau mungkin kepala sekolah. Kemudian juga ada siswa kelas 11 gitu ya, ataupun kelas 10. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian waktu dan lokasinya misalkan tanggal berapa pelaksanaannya di SMK, di lokasinya di mana, SMA, SMK, POTK, PAUD, dan lain sebagainya. Terkait kondisi pembelajaran, model pembelajarannya di sana seperti apa? Tatap muka atau ada eh, mix gitu ya. Kemudian metodenya di sana ada ceramah, kemudian contoh soal dan latihan soal tertulis. Kemudian kurikulum yang berlaku ke-13 ataupun kurikulum merdeka berdasarkan konteks SMK. Kemudian sarana pembelajaran di sana seperti apa? Ruang kelasnya memadai tidak, tersedia tidak, kondisinya baik atau seperti apa? Kemudian buku-bukunya tersedia apa tidak, apa kurang buku gitu ya. Buku teks dan LKS digunakan tapi mungkin dinilai kurang menarik lagi ataupun kurang interaktif gitu ya atau tidak layak gitu ya. Gimana fasilitas teknologinya selanjutnya apakah tersedia labcom yang banyak atau terbatas, proyektornya seperti apa, apakah tersedia akses internet di sana seperti apa, apakah susah, apakah mudah ataupun terbatas. Kemudian sebagian besar misalkan siswa memiliki gadget ataupun smartphone pribadi masing-masing. Dan situasi pembelajarannya siswa kurang tertarik pada matematika
khususnya matriks karena dianggap abstrak dan sulit. Kemudian guru kesulitan menyampaikan materi karena keterbatasan waktu dan minimnya media. Kemudian siswa lebih terbiasa menggunakan gadget untuk media sosial daripada untuk belajar. Yaitu situasi pembelajaran di sana, misalkan kok seperti itu ataupun yang lain dari Bapak Ibu amati ya silakan dituangkan gitu ya. Kemudian konteks dan karakteristik peserta didiknya, misalkan usianya remaja ataupun anak-anak, gitu ya. Tingkat pendidikannya di sana kelas berapa gitu ya, SMP, apa SMA, apa SMK. Kemudian latar belakang gaya belajarnya, misalkan sebagian besar itu misalkan 77% menggunakan gadget lebih dari 5 jam per harinya, namun hanya separuh yang menggunakannya untuk belajar, separuhnya untuk game ataupun yang lain. Siswa lebih tertarik pada konten visual dan interaktif gitu ya, video, apakah aplikasi dibandingkan membaca PDF ataupun membaca buku teks. Kemudian selanjutnya 96% siswa pernah mencari materi di internet, menunjukkan kebiasaan belajar mandiri secara digital. Kemudian preferensi belajarnya 100% siswa menyatakan materi matematika dapat menggunakan gadget. 92% siswa percaya gadget dapat membuat pembelajaran menyenangkan. 100% siswa setuju aplikasi kalkulator membantu proses belajar. Kemudian kebutuhan pembelajarannya berdasarkan observasi gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan dari aspek materi 1, 2, 3, 4, 5 itu ada kebutuhannya, misalkan materi matriks perlu disajikan secara visual, kontekstual, dan tidak abstrak. Metodenya perlu beralih dari ceramah ke metode yang lebih interaktif dan student center, tidak hanya teacher center. Medianya dibutuhkan media pembelajaran berbasis Android yang interaktif dalam bentuk aplikasi mungkin ya yang memanfaatkan eh, gadget siswa. Nah, mungkin siswa semuanya punya gadget. Assessment diperlukan latihan ataupun kuis interaktif yang memberikan umpan balik langsung kepada siswa gitu ya. Jadi kan kuis yang interaktif tuh bisa siswa itu bisa langsung klik lihat hasil dari tugas dia ataupun pekerjaan dia. Jadi oh langsung apa ya memberikan interaktivitas terus siswa langsung oh kemampuan saya seperti ini walaupun seperti ini eh, hasil saya dalam belajar menggunakan eh, media ini gitu. Kompetensi pendidik ya guru perlu didukung dengan alat bantu yang memudahkan penjelasan konsep abstrak. Masalah utama yang dapat diatasi dengan bahan ajar online ini yaitu kurangnya minat dan pemahaman siswa terhadap materi matriks yang abstrak karena metodenya konvensional dan bahan ajarnya yang kurang interaktif sehingga kurang memotivasi dan kurang interaktif ataupun kurang apa ya kurang itu tadi kurang menarik bagi siswa. Oke, selanjutnya rekomendasi pengembangan bahan pembelajarannya. Pendekatan yang digunakan yang direkomendasikan blended learning gitu ya. Kombinasi tatap muka dengan menggunakan aplikasi mobile dan mobile learning. Pelajaran berbasis gadget ataupun perangkat seluler. Jenis pembelajaran online yang perlu dikembangkan aplikasi kalkulator matriks berbasis Android yang dilengkapi dengan fitur kalkulator matriks gitu ya, modul interaktif yang berisi materi video animasi, kemudian kuis interaktif dengan umpan balik. Cara penerapannya, nah ini guru menjelaskan konsep dasar matriks secara singkat di kelas, kemudian siswa mengunduh
dan menggunakan aplikasi di smartphone masing-masing. Setelah itu siswa bereksplorasi dengan fitur kalkulator untuk memahami operasi matriks. Selanjutnya siswa mengakses modul dan juga video tutorial di dalam aplikasi untuk pendalaman materi. Kemudian siswa mengerjakan kuis sebagai penilaian formatif. Guru memantau hasil belajar siswa melalui laporan dari aplikasi yang digunakan. Nah, itu Bapak Ibu contoh daripada tugas satu itu ada referensinya di eh, sini ya Bapak Ibu ya, produksi bahan pembelajaran berbasis online UPN 4401 ya. Ini bisa dibaca di situ Bapak Ibu. Nah, di sini juga tersedia pedoman wawancara Bapak Ibu ya. Wawancara guru matematika. Apakah siswa senang belajar matematika? Apakah siswa terbiasa membaca buku? Apakah fasilitasnya apa saja yang dimiliki oleh sekolah gitu ya. Bahan ajar yang digunakan oleh guru seperti apa. Nah, ini pedoman wawancara untuk guru matematika contohnya. Nah, ini sajian daripada hasil wawancara dengan guru tadi ya. Apakah siswa senang belajar matematika? Sebagian besar kurang tertarik gitu ya. Karena sulit dan membosankan sehingga siswa sering merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika khususnya abstrak. Ya, khususnya seperti materi matriks gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada instrumen angket analisis kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk disebarkan kepada siswa gitu ya. Siswa mengisi nama kelas, nama sekolahnya. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan berapa lama mereka menggunakan gadget dalam sehari, apakah di atas 5 jam atau di bawah 5 jam. Mereka menggunakan gadgetnya untuk apa gitu ya. Apakah di sekolah bisa mengakses internet? Apakah di rumah bisa mengakses internet? Apakah media yang digunakan guru menarik? Apakah buku yang digunakan sekolah lengkap? Apakah kalian siswa pernah mencari internet, yang mencari materi di internet? Apakah gadget bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan? Nah, ini instrumen untuk analisis kebutuhan kepada siswa. Nah, ini contoh daripada hasil angketnya, Bapak Ibu. Nah, untuk angket ini sebenarnya bisa juga dalam bentuk printout seperti ini, ataupun bisa juga dalam bentuk Google Form ya, Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu tidak membutuhkan kertas yang banyak gitu ya, ataupun biaya yang banyak mungkin untuk print, fotokopi, dan. Nah, ini contoh daripada hasil angketnya gitu ya. 77% siswa menggunakan gadget di atas 5 jam per hari setelah membaca data ini ya. Kemudian 33% siswa menggunakan gadget untuk belajar, sisanya lain-lain gitu ya. Kemudian 81% siswa bisa mengakses internet di sekolahan, untuknya tersedia gitu ya. Kemudian 92% siswa bisa mengakses internet dari rumah dan lain sebagainya. Nah, ini analisis kebutuhan daripada data yang ada disajikan di atas tadi. Nah, di sini ada apa rekomendasi spesifik ya. Berdasarkan analisis ini, peneliti memutuskan untuk mengembangkan aplikasi kalkulator matriks berbasis Android yang di dalamnya dilengkapi dengan fitur-fitur yang interaktif gitu ya, seperti kalkulator matriks, modul pembelajaran, video, dan juga terakhir untuk mengukur ketercapaian bisa asesmennya menggunakan kuis interaktif.
Nah, itu sedikit ulasan untuk tugas satu, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang belum mengerjakan ataupun sudah mengumpulkan mau merevisi ya silakan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya di contoh tugas dua Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Oke. Ibu membutuhkan ya nanti insya Allah saya share di grup gitu ya Bapak Ibu. Share aja Pak untuk referensinya. Ya siap. Nah, ini bisa selain untuk tugas kuliah Bapak Ibu bisa di tugas satu tadi dan juga mungkin tugas dua ini nanti bisa digunakan untuk mengembangkan media yang mungkin dalam dalam kondisi yang nyata mungkin Bapak Ibu juga pengen mengembangkan media pembelajaran ataupun bahan ajar yang berbasis online gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk eh, merancang dan juga membuat media pembelajaran berbasis online ataupun bahan ajar yang berbasis online. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Apakah Siap. ada hal yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh untuk tugas dua Bapak Ibu ya. Di sini ada rancangan bahan ajar berbasis online ataupun media pembelajaran berbasis online. Di sini ada identitasnya gitu ya. Judul bahan ajarnya, sasarannya, mata pelajarannya, pengembangnya, nama Pak Ibu semua. Kemudian refleksi, kemudian refleksi hasil analisis kebutuhan. Halo, Suaranya nggak Pak Ibu. kedengeran, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Oh, suaranya nggak kedengeran ya, Pak Ibu ya? Iya, Sekarang udah. Sekarang kedengeran nggak, Pak Ibu? udah kedengeran sekarang, Pak. Oh iya, siap. Lanjut ya, Pak Ibu ya. Oke. Baik. Lanjut. Di sini kalau kita merefleksikan hasil analisis kebutuhan, Bapak Ibu, kita menemukan beberapa hal. Yang pertama seperti tadi, 77% siswa menggunakan gadget di atas 5 jam, 96 siswa pernah mencari materi di internet, 100% siswa setuju gadget itu dapat digunakan untuk belajar MTK. Selanjutnya, guru kesulitan menjelaskan materi yang bersifat abstrak, ya khususnya matriks, bahan ajar yang ada kurang menarik, dan juga fasilitas sekolah terbatas. Jadi ada implikasi daripada pengembangan yang akan dilakukan, yaitu bahan ajar haruslah berbasis Android. Ini rekomendasinya. Kemudian bahan ajar perlu menyediakan konten mandiri yang dapat diakses secara online ataupun offline. Aplikasi menjadi media utama, perlu visualisasi interaktif dan simulasi gitu ya, perlu modul interaktif dengan animasi dan juga video. Aplikasi harus ringan dan mudah digunakan dengan kuota internet. Kemudian area khusus yang perlu diatasi pemahaman lebih spesifik ke pemahaman
konsep matriks gitu ya, yang abstrak dan kurangnya minat terhadap pembelajaran MTK konvensional. Nah, selanjutnya penetapan TP, tujuan pembelajarannya apa saja yang ingin ditetapkan. Tujuan umumnya setelah menggunakan aplikasi kalkulator matrik berbasis Android, siswa mampu memahami dan menyelesaikan operasi matriks dengan benar dan dengan percaya diri. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang memuat unsur-unsurnya seperti ABCD tadi ya, audience sampai dengan degree. Audience, behavior, condition, dan degree. Dan ini tujuan khususnya indikator pencapaian kompetensi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian struktur desain instruksionalnya ini di sini dibuat menjadi 7 pertemuan gitu ya, yang di dalamnya ada topik-topik tersendiri gitu. Dari yang pertama itu pertemuan pertama membahas pengertian matriks, notasi dan ordo matriks, kemudian jenis-jenis matriks sampai terakhir pertemuan ketujuh latihan latihan soal dan evaluasi. Kemudian strategi pembelajaran yang sesuai itu ada studi kasus, simulasi interaktif, ada diskusi online, ada untuk belajar mandiri seperti modul dan lain sebagainya. Kemudian ada gamifikasi, quiz dengan skor, poin, dan level untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian skenario pembelajarannya baik sinkronus dan asinkronus. Yang pertama, pendahuluan, itu ada tatap muka, guru menjelaskan tujuan dan memotivasi siswa. Kemudian inti satu, inti dua, inti tiga, dan penutup. Nah, itu ada asinkronus, 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 dan terakhir blended. Kemudian pemilihan konten dan materi, konten pembelajarannya, eh dia topiknya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian interaktivitasnya, yang pertama apa saja aktivitas interaktif di dalamnya, ada aktivitas eh, menggunakan kalkulator matriks, yaitu kan interaktif ya Bapak Ibu ya. Ada interaksi antara siswa dan juga eh, siswa dengan aplikasinya. Kemudian langkah demi langkah gitu ya. Kemudian ada drag and drop gitu ya. Ini kan ada aktivitas interaktif. Kemudian flashcard gitu ya. Kemudian selain aktivitas interaktif, ada tugas dan juga latihan, latihan pemahaman, latihan prosedural, dan juga proyek kecil gitu ya. Kemudian ada asesmen dan penilaian, jenis asesmennya ada formatif, sumatif. Formatifnya memantau kemajuan belajar siswa, sumatifnya mengukur pencapaian tujuan akhir, ada post test gitu ya. Ini kalau formatif setelah setiap subtopik gitu ya. Kalau sumatif setelah seluruh materi selesai. Ini ada selanjutnya ada instrumen penilaiannya. Contoh soal formatifnya ada kuis interaktif gitu ya. Nah ini contoh soalnya bentuknya seperti apa, kuncinya apa gitu ya, kunci jawabannya. Kisi-kisi soal sumatif ini jumlah soalnya ada berapa gitu ya, bentuknya seperti apa. Ini ada juga. Kemudian ada rubrik penilaiannya gitu ya. Nah, ini eh,
Skor maksimalnya 20, 40, 10, 20, 10 sehingga totalnya menghasilkan 100. Kemudian KKM-nya kalau di atas 75 tuntas, di bawah 75 belum tuntas gitu ya. Mungkin ada remedi ataupun yang lain sebagainya. Kemudian penyusunan perancangan bahan pembelajaran atau bahan ajar yang akan dibuat online gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Di sini ada logo aplikasi gitu ya. Nanti diklik oleh siswa gitu ya. Klik. Nah, itu udah ada di dalamnya ada beberapa menu gitu ya. Dari TP-nya, modul, kalkulator, video, tentang tentang penulis ataupun tentang guru, ada kuis, gitu ya. Terakhir ada tombol keluar gitu. Ini contohnya, misalkan tampilan tentang about itu tentang penulis ya atau tentang gurunya. Di situ ada foto, ada nomor WA, nomor telepon, kita ada akun Instagram, akun sosial media. Kemudian ada tampilan halaman CP ataupun TP gitu ya. Capaian pembelajarannya apa, TP-nya apa. Nah, itu contohnya ada di atasnya ada logo aplikasi, kemudian bawahnya CP apa isinya. Kemudian ada materi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu di menu modul gitu ya. Kemudian gambar 6 tentang menu kalkulator gitu ya. Kemudian ada tentang apa lagi nih? Eh, kalkulator untuk perkalian skalar dengan matriks gitu ya. Kemudian ada kalkulator untuk operasi matriks. Kemudian spesifikasi tentang aplikasinya, platformnya Android, terus penggunaannya Android Studio gitu ya. Contoh saja Bapak Ibu nih, eh, misalkan platform yang lain ya, apa namanya? Misalkan platformnya website gitu ya. Tools pengembangannya menggunakan apa? Misalkan menggunakan apa namanya LMS ataupun menggunakan Blogger ataupun menggunakan yang lain. Kemudian aplikasinya seberapa, mode aksesnya online, gitu ya. Kemudian di sini ada sumber referensinya. Nah itu Bapak Ibu sedikit gambaran bagaimana rancangan bahan ajar berbasis online yang bisa Bapak Ibu buat gitu ya. Ataupun media pembelajaran berbasis online gitu. Nah, ini gambaran daripada contoh tugas untuk tugas kedua Bapak Ibu setelah kemarin tugas satu. Nah, ini sedikit gambaran tentang contoh daripada tugas dua yang ini. Nah, ini kan tugasnya Bapak Ibu ya. Halo, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kan Pak, kedengaran. Kedengaran ya. Pak. Nah, ini kan contoh. Iya. Kok contoh. Ini kan tugas keduanya Bapak Ibu yang akan bisa diakses mulai minggu depan Bapak Ibu. Nah, ini tugasnya. Kemudian di sini ada yang saya sampaikan barusan itu ada contoh daripada tugas dua. Nah, ini mungkin bisa ditiru ataupun bisa dibaca sebagai referensi ya monggo gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa Iya, Pak. dikembangkan ke dalam bentuk yang lain ataupun bisa sesuai kreativitas Bapak Ibu masing-masing juga tidak masalah gitu ya. Nah, mungkin dari sekarang Bapak Ibu setelah kemarin melakukan apa namanya? ah, studi Kak, melakukan Analisis. Observasi. Analis. halo? Iya. Ya Bapak Ibu ya setelah Bapak Ibu kemarin observasi gitu ya. Nah, mungkin Ya, Bapak Ibu semua sudah ada gambaran bagaimana merancang ataupun membuat
media ataupun bahan ajar, bahan pembelajaran online yang akan dibuat dengan tools apa gitu ya, tools atau medianya kira-kira eh, saya pengen membuat ini gitu, yang mungkin juga di dalam proses pembuatannya, pengerjaannya tidak terlalu sulit untuk digunakan aplikasinya ataupun toolsnya. Saya berharap sih tidak usah yang terlalu apa ya, terlalu berat Bapak Ibu, terlalu sulit. Artinya kalau tidak terlalu sulit kan bisa diterapkan pada materi-materi lain ataupun pada sub mata pelajaran yang lain gitu ya, yang bisa diajarkan, bisa di-sharingkan kepada rekan sejawat ataupun teman-teman Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Pokoknya kalau yang eh, tools ataupun aplikasinya terlalu berat, mungkin ya nanti pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang lama juga, kemudian untuk diajarkan di apa dibagikan kepada orang lain juga mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu harapan saya sih, kalau saya menghimbau Bapak Ibu gunakan apa namanya, tools ataupun perangkat ataupun aplikasi yang sekiranya tidak terlalu menyulitkan Bapak Ibu dalam proses pengerjaan dan juga pembuatannya gitu Bapak Ibu. Saya berharapnya sih seperti itu. Tapi kalau memang Maaf, Pak. Bapak Ibu bisa Pak, mau mengembangkan yang lebih kompleks dan lebih kece bahasanya, ya monggo-monggo saja gitu. ada kamu tadi. Maaf, Pak. Ya Bu, gimana Bu? Barangkali Bapak punya rekomendasi toolsnya, eh, namanya apa, aplikasinya gitu. Biar kita, Ya, ya Bu Ibu. Kalau biar, yang dicontoh tadi kan itu Ibu ya, apa namanya? Kalau yang dicontoh tadi kan apa namanya, berbasisnya Android ya Bapak Ibu ya. iya, iya. Kalau Android kan mungkin menurut saya sih tingkatannya lebih kompleks juga gitu ya. Cuman kalau yang tidak terlalu pembahasan tidak terlalu kompleks namun lebih mudah itu ya biasanya ada yang berbasis website menggunakan apa itu platformnya, Eh, apa itu satunya blogger Bapak Ibu, saya lupa. Berbasis Android. WordPress ya, mungkin itu bisa pakai itu. Jadi kalau WordPress ataupun blog itu kan bisa dimasukkan berbagai jenis apa namanya, bahan ya Bapak Ibu ya di dalam media tersebut, kayak misalkan bisa menambahkan PDF, menambahkan gambar, menambahkan video ya, atau flipbooks Bapak Ibu. Flipbooks itu seperti apa ya? Modul online gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa baca-baca dulu flipbooks itu seperti apa gitu. Dan menurut saya juga terjangkau gitu ya, apa yang mudah digunakan, mudah membuatnya gitu. Itu ada sebagai referensi itu itu Bapak Ibu. Flipbooks tadi itu. Yaitu sebagai informasi saja Bapak Ibu. Bisa berbentuk LMS dari WordPress ataupun Blogger ataupun yang lain gitu ya, toolsnya, ataupun menggunakan Flipbook sih. Bisa jadi di dalamnya ada interaktivitasnya, ada video, ada kuis, ada modul untuk apa namanya, belajar mandiri siswa gitu. Nah itu mungkin sedikit referensi. Oh, terima kasih Bapak. Nah, baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Itu sifatnya hanya sharing. Saya juga di sini masih belajar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan ataupun ada yang mau ditanyakan, silahkan kita bisa eh, diskusi bersama Bapak Ibu. Silakan apabila Dan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. nanti minta di-share aja apa ya yang tadi Ya contohnya. baik, nanti
diingatkan Bapak Ibu ya, saya share tugas tugasnya gitu ya, dan juga contohnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang Siap, Pak. tugas satu nggak usah ya, mungkin sudah Bapak Ibu ya, untuk contoh tugas dua lah gitu ya. Iya, Siap, contoh Iya, siap. Pak. Baik, oke siap. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah ada, Pak. Mungkin cukup, Bapak. Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima Baik, kalau kasih, cukup saya Bapak. sambil absen ya Bapak Ibu ya. Nah, yang Siap, Iya, Pak. siap. kalau yang sekarang untuk absensinya ini Bapak Ibu, yang absen itu tutor. Kalau yang di sesi pertama itu kan kemarin web satu kan saya masih mengizinkan Bapak Ibu untuk ini ya apa namanya untuk Absen. absen gitu ya. Nah kalau di yang sesi sekarang itu apa namanya tutor yang mengabsen Bapak Ibu. Siap. Bentar saya buat absennya dulu Bapak Ibu ya sambil melihat kehadiran Bapak Ibu. Saya juga yang sesi pertama juga kayaknya sedua belasan juga Bapak Ibu ya dari 12 13 dari 26. Maaf mau tanya, Ini nggak aktif ya Bapak Ibu ya. Pak Tia. Sebentar Bapak Ibu ya saya sambil membuatkan absennya. Ya, Bapak. Siap. Nggak ada. Cakap ini. Gimana? Baik, saya absen ya Bapak Ibu ya. baik, Pak. Pak Bu Dayu Tengganis ada nggak ya? Dayu Tengganis Sarmono ada nggak? Ada itu, Pak. Ada. Sebentar, Dayu mana? Oh ya ada ya. Coba kalau yang saya panggil nanti bisa hadir gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya ini membuka e-learningnya. Dayu Tengganis ada ya. Nanti yang lain kalau misalkan orangnya nggak hadir atau orangnya hadir, yang lain bisa menyampaikan ada gitu ya. Hadir, Siap, Pak. Bapak. Ya, Dayu ada ya, Dayu. Ada aman. Ada, Pak. Oke, Idewa Ayu Asri Andiani, Indriani, nggak ada ya. Maharani Putri Salsabila, Itu geser abi yang ini. Tuh ya. nggak ada. Janise, nggak ada. Miftahul Jannah, Ada. apa itu Janise siapa? Janise, nggak ada ya, Janise. Retno, Tidak Mif, ada. nggak ada. Miftahul Jannah, nggak ada juga. Tidak ada. Satu Miftahul bengkel, bagi dua Jannah. aja. Maharani tadi nggak ada ya, Maharani. Ada, Pak, hadir. Oh, Maharani ada. Ada, Pak, hadir. Oh, Hadir. iya. Maharani. Maharani Putri Salsabila ya, Ibu ya. Rani Kartika, Pak. Bukan, saya kan panggilnya Maharani Putri. Maharani. Maafkan. Ya, kemudian Retno Rizky tadi ada nggak ya?
Tidak ada ya. Iwayan Swaryana. Nggak ada. Kamisah Juliani. Niko Yuda. Nggak ada. Aisyah. Nggak ada. Yudian Sutrisno. Rizal Mahzar. Ikrima Royhana. Hadir, Pak. Rizal Mazhar ada itu, Pak. Rizal Siapa? Mazhar. Rizal Rizal. Mazhar Rizal itu Mazhar ada. ada. Ikrima. Hadir, hadir. Arma Sintia. Ada itu, Pak. Arma Sintia ada. Ada, Pak. Indah Hadir, Yuniarti. Pak. Hadir. Hadir, Pak. Siapa itu? Arma Cynthia, Pak. Hadir. Oh ya, Arma Sintia hadir ya. Semangat. Baik, Pak. Kemudian Indah Yuniarti ada nggak? Nada Armanda. Iya, Siapa? Pak, Ada Nada. hadir. Siapa ini? Mbak Nada. Nada Armanda. Ya. Harlon Manapar ada nggak? Ernawati. Hadir, Pak. Ya. Hanung. Hadir, Pak. Isti Kholul Azza. Nggak ada. Hadir, Francisca Pak. Beweng. Siapa itu? Siapa yang hadir? Isti ada? Isti, Pak. Oh, Isti ada ya. Francisca Ada. Beweng. Nggak ada. Rani Kartika. Hadir, Pak. Ya. Nur Khalifah. Hadir, Pak. Ririn. Hadir, Pak. Senta Malam. Kerina. Nggak ada ya? Oke. Attendance has been successfully. Nah, sudah. Pak Yu, saya sudah absen malam ini. Mahasiswa yang hadir ya. Dan yang tidak gitu ya. Ya. Sudah saya absen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir tidak usah khawatir. Tidak terabsen gitu ya. Bapak Ibu semua sudah terabsen. Eh, Harapannya Bapak Ibu tetap semangat, semangat terus dan ada tugas-tugas bisa diselesaikan gitu ya, saling komunikasi di grup ataupun saling minta bantuan dengan yang lain juga boleh Bapak Ibu. Yang berharap Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik walaupun tidak bersempurna, yang penting Bapak Ibu mengerjakan sesuai tenggat waktunya dan mengikuti pedoman yang ada Bapak Ibu ya. Jadi jangan putus semangat, selesaikan apa yang sudah dimulai. Itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Sudah pukul 9. Sudah cukup, Pak. Ya, Terima cukup ya, Bu kasih. ya. Baik, sekian. Kalau cukup Bapak Ibu, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu ya. Apa mau rembukan? Ya, Pak. Siapa, Siap. Pak? Jangan Ya. lupa ya, Pak, di grup ya, di-share ya, Pak. Oke. Iya, materi. Ya, Kak. Ditunggu. Oke. Assalamualaikum.